Melanjutkan pertanyaan saya menggantung pada Bang Andreas Parera tadi yang di segmen sebelumnya. Bang Andreas masih bersama kami. Bang Andreas, kalau dari kacamata politik Anda sebagai politisi dari partai penguasa atau partai pemenang pemilu begitu, artinya kita akan melihat reshuffle dalam waktu dekat atau ini hanya gertak sambal semata dari Presiden? Ya, kalau mengikuti apa yang tadi disampaikan juga oleh Mas Hanta tadi, bahwa ini adalah komunikasi yang sifatnya tentu pertama ke dalam para menteri, tapi ini juga dipublikasikan keluar. Artinya apa? Ini kalau saya melihat ini prakondisi dalam arti bahwa ya Presiden mau menyampaikan ke publik bahwa ada hal yang sebenarnya dan itu secara konkret dia menyampaikan bahwa ada persoalan yang berkaitan dengan misalnya yang berkaitan dengan ya anggaran gitu, dan itu dengan angkanya yang jelas, dan itu adalah salah satu ya masalah kelemahan yang terjadi pada para pembantunya gitu. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini adalah prakondisi yang disampaikan oleh Presiden, ya, dan beliau juga menyampaikan bahwa dia sudah berpikir untuk melakukan reshuffle, perombakan kabinet atau membubarkan lembaga, dan ya kita melihat bahwa ini dalam waktu ke depan harus dilakukan. Ya, apa yang serius disampaikan oleh Presiden harus dilakukan, ini juga harus dilakukan maksudnya, Bang? Ya, artinya ya tentu keseriusan ini juga ingin dilihat oleh rakyat dengan apa yang dilakukan oleh Presiden dari apa yang dia bicarakan gitu. Dan saya kira ini penting juga untuk ya memperkuat kepercayaan rakyat dan juga bagaimana ya mengangkat kembali kinerja daripada ya para pembantu-pembantunya. Karena kunci daripada ya apa yang dimaksudkan dengan penanganan, terus kemudian penanganan COVID, terus kemudian mengatasi dampak sosial ekonomi, kemudian pemulihan ekonomi, itu ada di kementerian-kementerian. Misalnya dengan kami di DPR, ya setelah COVID pandemi ini langsung keluar Perpu, kemudian di DPR antar menteri dan komisi-komisi yang terkait, itu kita langsung bicara soal revisi anggaran. Dan di situ kemudian setelah itu disepakati. Sekarang bagaimana ya para pembantu Presiden ini bersama dengan birokrasi harus cepat untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan melalui Perpu, kemudian pada tingkat pelaksanaan di antara menteri dengan DPR, dan bagaimana implementasinya oleh menteri dan para birokrasi ke masyarakat. Nah, saya kira ini disinilah problem-problemnya, dan disitu kita lihat bagaimana ukuran kinerja daripada para pembantu Presiden itu. Oke, Bang Andreas, saya mau dalami lagi, tapi kita harus jeda dulu karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Bang Andreas. Bang Andreas, kalau misalnya kita lihat dari sejumlah kementerian yang ada yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini, kementerian mana yang tampaknya menjadi sasaran untuk segera di-reshuffle? Kalau tentu yang berkaitan dengan tiga aspek utama di dalam penanganan, di dalam urusan dengan COVID ini, yaitu yang berkaitan dengan penanganan, kemudian soal ya mengatasi dampak sosial ekonomi, dan juga dengan pemulihan ekonomi. Dan di sini tentu ya evaluasi yang dari apa yang disampaikan oleh Presiden kan jelas, beliau melakukan evaluasi terhadap kementerian-kementerian yang terkait langsung gitu, yang terkait langsung dan maupun yang tidak langsung tapi mempunyai hubungan-hubungan dengan ya dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Dan saya kira misalnya seperti apa yang beliau sampaikan, jangan tunggu orang mati dulu baru kemudian kita bantu gitu. Nah, ini kan sebenarnya ungkapan yang sangat ya jelas, tegas dan keras gitu. Kalau kita lihat dari bahasa, ya dalam hal ini ya Presiden Jokowi sebagai orang Jawa, tentu apa yang dia sampaikan itu menurut saya cukup tegas dan keras di situ. Dan ya soal kementerian yang terkait, ya kita tahu lah dari kementerian mana yang berurusan dengan soal dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi. Baik, Bang. Saya ingin ke Bang Jansen, perwakilan Partai Demokrat, karena kita hadirkan di sini karena Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang
paling cepat merespon isu ini? Wasekjen Partai Demokrat Bang Irwan Veko sudah komentar, Bang Andi Arief komentar, terakhir Bang Jansen juga di Twitter saya melihat juga komentar. Kalau Anda melihatnya Demokrat di sini posisinya seperti apa? Dengan cepat menyambut ini, apakah sudah mulai ancang-ancang untuk mulai bisa masuk begitu ke kabinet kalau ada reshuffle nanti? Jadi pertama kita slow-slow aja ya, karena ini kan di tengah pandemi ini, di tengah corona, jadi tidak enak juga kalau kita terlalu keras ini ke istana begitu, ke Pak Jokowi. Jadi bagi kami Partai Demokrat ya, dan mungkin bagi publik juga di luar sana, ini merupakan urusan dapur ini, urusan internal Presiden beserta jajaran kabinetnya. Jadi mau beliau marah-marah, mau beliau sayang-sayangan, puji-pujian dengan menterinya, itu terserah beliau lah sebagai Presiden itu dia. Jadi yang kemudian menjadi sorotan itu adalah banyak kalangan kemudian yang mengatakan begitu, termasuk tadi Bang Hanta Yuda begitu ya. Coba kita garis bawah itu yang beliau sampaikan itu, ada upaya Presiden di sini seakan-akan menimpakan kegagalan terhadap penanganan COVID ini kepada bawahannya. Itu. Jadi lebih Bang Jansen melihatnya lebih condong ke situ. Persis, karena begini, karena dalam sistem presidensial itu ya, menteri itu memang pejabat tinggi negara. Tapi pertanggungjawaban dia itu bukan ke partai politik atau ke ketua umum partainya, ke presiden. Presidenlah yang kemudian bertanggung jawab kepada rakyat. Itu yang paling dominan Bang Jansen lihat. Tapi di sini kan ada 3 yang disampaikan tadi oleh Bang Hanta. Ditujukan kepada menterinya, ditujukan kepada para elit-elit partai di luar partai presiden begitu. Kemudian juga ditujukan kepada publik. Persis. Nah, yang sebagai bagian dari publik katakanlah dari elit begitu ya, bagian dari elit. Ini kan tentunya merupakan sebuah angin segar. Apakah mungkin pertanyaannya apakah ada harapan untuk mendapatkan hal tersebut? Oh, nggak ada. Kalau bagi Partai Demokrat, bagi kami itu kami tidak ada intention sedikit pun soal reshuffle ini. Begitu. Penting penanganan COVID ini ya diselenggarakan, dilakukan secara baik oleh pemerintah. Contoh yang paling gampang lah ya, saya kasih sedikit pandangan. Misalnya soal Perpu nomor 1, Perpu Corona lah. Kalau lebih detailnya itu kan stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi namanya begitu. Kalau kita lihat Perpu Corona itu ya, di dalamnya itu ada kandungan baik ya, ada juga dalam tanda kutip kandungan jahat. Apa itu? Awalnya Partai Demokrat itu menolak benar itu soal Perpu Corona itu, karena kami melihat dalam tanda kutipnya ya ada kandungan jahatnya. Contoh misalnya kandungan jahatnya itu soal defisit yang sebelumnya 3%, sekarang malah tanpa batas itu, plafon atasnya tidak ada, kan berbahaya itu. Yang kedua soal peran DPR dalam penyusunan APBN misalnya, soal imunitas pejabat negara yang menggunakan uang itu. Tapi Perpu itu kan hanya bisa diterima atau ditolak, hanya itu rumusnya di DPR. Di sisi lain ada kandungan baiknya, misalnya soal 75 triliun untuk kesehatan, BLT lain semua segala macam itu. Makanya kemudian dalam rapat Partai Demokrat ya, sebelum kemudian menyampaikan pandangan di DPR, pimpinan partai mengatakan sudahlah, kita tutup matalah soal kandungan jahatnya ini, karena ada juga kandungan baiknya. Jangan sampai nanti Demokrat dituduh ini uang tidak bisa cair untuk BLT, untuk tenaga kesehatan, itu karena Partai Demokrat tidak menyetujui Perpu. Kita kan takut itu. Nah, itu makanya kemudian walaupun ada kandungan jahatnya, kita mengiyakan. Faktanya ya, di menit 5.36, karena 10 menit 20 detik ini pidatonya Pak Jokowi ini, dan menit ke menit saya hafal. Itu makanya saya tweet rapi sekali itu menit per menit. Di menit 5.36 Pak Jokowi mengatakan untuk sektor kesehatan baru 1,53%. Ini yang salah siapa? Kita partai oposisi atau partai-partai di DPR? Gak ada yang salah di situ. Orang ini sudah kewenangan sepenuhnya di istana kok, di eksekutif kok. Itu makanya pertanyaan kita, kemana uang yang 75T itu? Hari ini di bawah ya, rapid test itu sudah dikomersialisasi. Itu makanya kami Partai Demokrat mengatakan uang sudah ada, kemudian kalian melakukan relaksasi soal transportasi, syaratnya itu harus rapid test 3 hari, swab 7 hari. Harganya di bawah itu beragam. Rapid itu ada 200.000 paling murah, 500, 700.000, belum lagi misalnya soal swab test. Itu makanya kita katakan, ya Mbok kalau bisa rapid ini ya, karena sudah dikomersialisasi di bawah, sedangkan negara sudah kita kasih uang, ya Mbok digratiskan lah. Jika pun tidak bisa, ya minimal pemerintah ya subsidi lah itu. Itu contohnya. Ya, itu. artinya sekarang bolanya dilemparnya kemana oleh Presiden untuk kementerian ini? Kalau kita bicara khusus masalah reshuffle kabinet ini, menteri mana yang kemudian disasar oleh Presiden jika melihat tadi anggaran tadi? Di luar soal ya Presiden menimpakan kegagalan kepada bawahannya,
Yang kedua ada juga faktor soal pencitraan di sini. Itu. Pidato ini 10 hari lalu. Oke? Tanggal 18 Juni. Ini sudah tanggal 28, 10 hari berserang. Itu. Pak Jokowi di pidato itu marah-marah, mengeluh. Baik. 10 hari ini Pak Jokowi sudah melakukan apa? Kan 10 hari lalu ini. Itu. Sudah melakukan apa beliau terhadap yang beliau keluhkan itu? Terhadap yang beliau marah-marah itu. Itu. Yang lebih mengagetkan lagi kalau kita baca atau kita dengarlah begitu, karena ada juga transkripnya itu. 10 menit 20 detik itu ada lengkap dengan transkrip. Kalau kita baca, kalau kita dengar, Pak Jokowi itu bolak-balik mengatakan perasaan kita harus sama soal krisis ini. Sense of krisis kita harus sama. Malahan titik beliau naik ya, agak marah itu di titik itu tadi. Berarti kan menteri-menteri selama ini tidak salah juga itu. Kemudian dugaan-dugaan kita begitulah, kritik kita. Ini menteri-menteri ini pikirannya ke COVID nggak ada, pikirannya ke ekonomi aja, ke urusan-urusan yang lain. Termasuk misalnya kita katakan, kalau memang benar perasaan krisis kita harus sama begitu, harusnya mulai besok ya, beberapa RUU kontroversial yang sedang dibahas di DPR itu dihentikan. Karena menteri ke sana itu mewakili pemerintah. Itu. Fokus aja dulu kalian mengurusi COVID. Jadi fokusnya masih kemana-mana begitu ya? Kita lihatlah beberapa hari itu, makanya saya katakan pidato sudah 10 hari lalu, ya, beliau marah-marah, beliau mengeluh. 10 hari ini sudah melakukan apa? Mungkin Bang Andreas bisa jawab. Nanti kita jawab bersama-sama, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Simak pemirsa, kami kembali sesaat lagi.